Selamat datang. Ayo, merapat. Ada hadiah spesial. Wanita brengsek itu. Lihat apa yang dia lakukan padaku. Waduh, Nona. Benar katanya kalau simpan uang di bankmu hasilnya menguntungkan? Kamu itu buta ya. Kenapa galak banget sih? Cukup simpan 100 TL. Dalam setahun dapat tambahan 3 TL. Hitam di atas putih, buktinya jelas. Uangnya bisa dicairkan kapan saja. Heh, mata lo dipinjam apa? Bangun. Ada apa ini? Ribut-ribut? Haha, sini, silakan. Pembukaan Grand Bank bawa berkah melimpah. Bukan cuma gratis biaya simpan, tapi juga dapat bonus. Setor 100 TL. Kita balikin 103 TL. Hah? Wah, Mantap kali. Jadi cuma taruh 100 TL. Tinggal diam doang. setahun nanti jadi 103 tile? Tepat sekali. Lagi pula, pemilik kami putra mahkota kedua, yang mulia. Dijamin gak bakal kabur. Kalau sampai ingkar janji. Pengadilan kerajaan yang akan turun tangan. Kok bisa sena itu? Ya. Merchant Association, kami juga punya jasa penitipan bank. Kalau duit cuma disimpan di rumah. Malah bikin dimalingin orang. Wah, bukannya ini rezeki nomplok? Bukan monolog, ini pasti cuan. Aku stop. Ayo catat punyaku. Andre, jangan nyerobot. Baris yang rapi. Saya mau setor. Saya juga stop. Saya ikut. Tuan, silakan luar sini. Saya setor 300 TL. Silakan, Tuan, masuk dulu. Saya setor 500 TL. Hei, jangan robot saya. Oh, aku duluan ya. Kau apakan dia, Juzhu? Kalau terus begini, target kecilku sudah di depan mata. Bos, orang yang mau nabung ngantrinya sampai ke ujung jalan. Aku sudah hitung. Uang yang kita kumpulkan hari ini. Bungkus besarnya bisa kita balikin tahun depan. Bisnis ini benar-benar bisa jalan. Aku tanya, ya. Kalau rakyat biasa nyimpen duit di bank, apa besoknya bakal langsung diambil lagi? Enggak lah, bos. Kebanyakan nabung buat beli properti. Atau buat biaya nikah anak. Nah, betul. Biasanya sih minimal setahun setengah nabungnya. Jadi, sama duitnya nggak di kita. Pas banknya lagi sepi. Kita bisa apain coba? Maksud bos, pakai prinsip duit beranak duit? Wah, cerdas juga kau. Aku sering mikir, bos ini aslinya dari mana? Kok idenya cemerlang semua gini? Jangan-jangan bos ini alien? Orang ini punya ilmu ramal. Atas nama Kaisar, dengan ini diumumkan. Bahwa Li Qingqing, yang telah mendirikan Gedung Wang, Mengisi penuh pundi-pundi kerajaan Dayong. Membantu putra mahkota menumpas pemberontak. dan memakai strategi koran untuk membangkitkan semangat kaum papa. Sehingga Dayong berhasil mendapatkan talenta-talenta besar. Dan membersihkan korupsi di istana. Kaisar menilai Qingqing adalah sosok yang setia dan baik hati. Pengampunan pun diberikan atas dosa Wang kediaman. Sembah sujud, Baginda. Bangunlah. Teh hijau. Meskipun keluarga Wang sudah dibebaskan dari segala tuduhan. Tapi koran ini tidak baik untukku. Opini publik itu pengaruhnya sangat kuat. Kedepannya, pasti akan diawasi langsung oleh istana. Memang seharusnya begitu. Orang ini bagaikan pedang bermata dua. Tanpa pengawasan, pasti akan jadi sarang kegilaan. Itu bagus. Untuk urusan gedung Wang dan koran Wang, biarkan saja berlalu. Putra mahkota harus menutup celah. Ah, Hamba menarik kembali ucapanku. kenapa kau seperti perangko licin, tidak bisa lepas dariku? Ayahanda Kaisar, sudah waktunya minum obat. Urusan negara. Ada hamba, putramu ini, yang akan memikul beban ayahanda. Ayahanda bisa beristirahat dengan tenang. Batuk. Kau, jujurlah padaku. Lahir dari rahim Helian. Apakah ini hasil tulisan tanganmu? Orang mati tidak bisa hidup kembali. Jangan terlalu bersedih, Ayahanda.
Aku benar-benar meremehkanmu. Tega sekali kau melakukan ini? Kau bunuh saudaramu sendiri. Bukankah ayahanda lebih kejam? Selalu bilang sangat mencintai Ibu Suri. Tapi dia mati justru karena tahta. Putramu ini pikir, aku adalah putra kesayanganmu. Padahal karena kau merasa bersalah. Pada akhirnya, kau terus menjadikanku batu asahan untuk putra mahkota. Kau, Ayahanda Kaisar. bukankah ayahanda ingin aku menempuh jalan ini? Sekarang, putramu sudah mulai melangkah. Kenapa mukamu cemberut begitu? Ah! HMPH. Ayah sakit keras. Cepat buatkan semangkuk obat lagi. Ingat, pastikan ayah meminumnya habis. Baik. Kau iblis. Yang Mulia Putra Mahkota, hambamu ini punya laporan penting. Minggir. Ah, hambamu ingin melaporkan Li Qingqing. Dia sembunyikan Pangeran Zheng Yuanhe. Kau lihat baik-baik. Ya, meski cuma siluet. Tapi sangat mirip. Pangeran buangan itu ada di halaman rumah Li Qingqing. Hambamu merasa ini janggal. Jadi buru-buru melapor pada Yang Mulia. Ayo pergi. Hei, apa yang kau lakukan? Nona baru saja bangun. Sudah berpakaian. Jangan masuk sembarangan. Sulawes, apakah kamu perlu ditusuk jarum? Tuan Tanah saja belum marah. Aku kesini justru untuk melindungimu. Lindungi apanya? Memangnya apa yang harus aku lindungi? Yang Mulia tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Jelaskan. Masuk rumahku pagi-pagi begini. Mau mencari apa? Hei, jangan duduk di tempat tidurku. Jangan marah dulu. Setelah ban dibakar oleh Baginda, kami masih berutang pada para deposan. Bukankah kau sudah mengembalikan sejumlah besar pajak perak? Seseorang menyebarkan rumor tentang bank ini. Pemilik di balik layarnya adalah Tuan Tanah dari keluarga Wang. Aku juga mendengar ada sekelompok pemberontak yang memasang hadiah besar untuk kepalamu. Aku khawatir dengan keselamatanmu. Jadi datang untuk memeriksanya. Zheng Yuanhe, pengkhianat busuk itu. Sudah mati pun masih main-main denganku. Enak sekali dia mati begitu saja. Kalau tidak, pasti ku cincang dia. Kau yakin dia sudah mati? Baiklah. Aku tidak tahu apakah Tuan Tanah punya dalam waktu dekat ini cara paling ampuh untuk menghasilkan uang. Bagaimanapun, bisnis kita harus terus berjalan. Masih banyak uang yang harus ditutupi. Aku baru-baru ini masuk lingkaran para nyonya di kediaman Hou. Sedang mencoba layanan pesan antar makanan kelas atas. Setelah aku pelajari lagi, kita akan serius membuka toko. Bekerja keras untuk menjadi lebih besar dan kuat secepatnya. Lunasi semua utang bank ini. Gimana kalau kita buka kedai aja? Toh sekarang Baginda udah mangkat. Kamu nggak perlu sembunyi-sembunyi lagi. Cepetan damai sama si Pan yang itu. Kamu kenapa sih? Gila? Pergi sana sekarang juga. Ranjangku jadi kotor. Orang itu, jangan-jangan beneran naksir aku, ya? Gimana, Yang Mulia? Aduh. Aduh. Dasar kau ini buta mata hati, salah lihat orang. Qingqing dan Yang Mulia hubungannya kan baik-baik aja.
Mana mungkin dia sembunyiin putra mahkota yang udah nggak berguna itu? Yang mulia, ampunilah hamba. Hamba sungguh ceroboh. Hamba udah nggak berani lagi mata-matain Nona seenaknya. Enggak. Tetap awasi dia. Ampun. Ampun. Kalau King ada perubahan sedikit aja, lapor padaku secepatnya. Oh iya. Baik. Bos. Chen Yuanzhao udah kabur. Baiklah, Untung saja kau cukup waspada. Putra mahkota lebih dulu dikirim balik ke Pavilion Wang. Pavilion Wang sekarang udah nggak aman lagi. Yang Yuanzhao itu bukan dulu lagi. Pangeran kedua yang cuma doyan cari duit? Dia pasti bakal jadi Zheng Yuanhe kedua. Bahkan lebih jahat dari dia. Bos, gimana kalau kita bawa anak buah mundur aja? Pergi ke tanah liar barat, cari tempat yang gak ada orang. Kita bangun kota sendiri dan cari duit. Gak bisa. Zheng Yuanzhao udah nipu aku mentah-mentah. Kalau aku gak berasin dia, aku bukan Bai Chuan. Sudah terlalu lama. Bosku sayang, apa rencanamu? Untuk apa layang-layang warna-warni itu? Beli berapa banyak kapal di pelabuhan Tokyo? Setiap hari bolak-balik ke pelabuhan ngirim barang. Barang kargo. Kargo apa yang dikirim? Pasir dan batu. Apa aja boleh. Yang penting kelihatan sibuk. Siap. Laksanakan. Mau berasin anak kedua itu? Sisi Zheng Yuanhe juga kuncinya. Kamu sudah puas melihatnya? Kenapa aku yang harus gajian? Hamba ini masih perlu digaji. Baju uang dan meja baru yang aku minta. Apa sudah siap semua? Ada di halaman belakang. Pesanan di gedung Wang lagi melonjak pesat beberapa hari ini. Ini mesin pemintal baru, kipas angin manual, dan penumbuk beras. Dan ini panah berulang komposit. Harus selesai dalam 3 hari. 3 hari. Oke, Tukang paling hebat sedunia. Nggak bisa jamin 3 hari. Maksa? Nggak mau. oke. Kamu pasti bisa. Tapi biayanya nambah. Wah, kamu belajar nawar juga ya sekarang? Iya, asal kamu bisa selesain tepat waktu. Bos besar ini akan angkat kamu jadi direktur teknologi. Direktur utama teknis. Itu pangkatnya segede apa? Itu jabatan yang lebih tinggi dari Jiusu. Tunggu sebentar, nanti biar Jiusu yang antar kamu ke tempat baru. Kamu nggak perlu tidur di sini lagi. Nggak perlu makan sisa-sisa lagi. Dan dapat uang saku 10 TL per bulan. Tempat baru? Kamu jangan ikut. Kamu yang urus aku saja. Jadi laki itu, tegaslah di saat yang tepat. Saat tepat, kasih iming manis, dia luluh. Jangan kira aku nggak tahu apa yang ada di pikiranmu. Begitu aku punya cukup uang buat nebus diri sendiri. Hal pertama yang bakal aku lakukan adalah bongkar toko hitammu ini. Oke, aku tunggu. Tapi sebelum itu, kamu harus selesaikan semua gambar ini dulu. Ada apa? Kau cari tempat baru saja. Tempatkan Zheng Yuanhe dengan layak. Sekarang rumah Pan dan gedung Wang sudah tidak aman lagi. Suruh dia cepat selesaikan apa yang ku mau. Cari orang lain untuk awasi dia. Baik, Ada satu lagi. Surat kabar, kau tahu? tentu saja kau tahu. Kalau ku suruh kau buka kantor baru sekarang. Bersaing dengan koran Wangshi kita sebelumnya. Apa kau sanggup? Aku punya banyak orang yang bisa cetak. Tapi tidak ada cara untuk urus konten atau semacamnya. Jangan khawatir, aku yang akan tentukan. Ayo, pilih nama sendiri. Hei, bisa jalan yang benar tidak sih? Yang mulia, ada apa?
koran kita selama beberapa hari ini. Penjualannya kurang dari 1000 eksemplar. Kenapa bisa begitu? Ada beberapa kantor koran baru di utara kota. Persis sama seperti punya kita. Dan si tuan tanah itu sekarang tidak menulis puisi lagi. Jadi reputasinya langsung merosot. Bukankah dia sudah membuat akademi ujian, minta guru besar dan para juara ujian untuk menulis puisi? Perusahaan mana lagi yang bisa punya cadangan bakat seperti itu? Sepertinya mereka tidak menulis puisi. Lihat koran baru ini. Mereka memuat cerita bersambung di koran. Apa itu? Itu seperti mendongeng di dalam koran. Diperbarui setiap hari. Bikin rakyat penasaran terus. Mau tahu kelanjutannya? Harus beli koran mereka setiap hari? Masa cerita bisa lebih populer dari puisi? Gimana isinya begitu sekarang? Di koran baru itu ceritanya macam-macam. Semuanya seru. Jauh lebih bagus dari cerita dayung manapun. Kalau terus begini, koran kita bakal nggak laku. Cuma dia yang bisa kepikiran ide ini. Nggak mungkin orang lain. Cepat periksa gedung Wangshi. Siap. Bos, ada kabar buruk. Hah? Bantu aku bereskan rumah ini. HM. Ada apa sih, bos? Bukannya lo suruh aku cari cara buat ngasilin duit? Lo kira gampang? Mikir aja susahnya setengah mati. Aduh, Awe, Platform jaringan teknologi baru? apa nih? ini teknologi baru. Sayangnya, aku nggak bisa. Hei, Kayaknya ada yang baru terbit nih. Bos udah tahu belum? Baru-baru ini ada koran baru loh. Bos pasti udah tahu. Mirip banget sama koran kita. Bedanya, mereka isinya novel. Bukan puisi. astaga, Aku sempat kira ini punya bos. bukan punya gue. Ada yang niru koran gue, nih. Yang mana? Belum tahu. Ah, Kenapa kau tidak menerbitkan beberapa puisi baru saja? Bagaimana kalau memikat orang? mana bisa aku menulis puisi? Di desa ini tak ada 1 sen pun. Aku masih berutang jutaan pada orang-orang. Kalau kau bantu aku bayar utangnya sekarang. Aku yang memintamu menulis puisi untukku. Karena tuan tanah sudah lelah. Yuan Shao benar-benar tak tega memaksanya. Hei, Istirahatlah dulu yang baik. baik. ah, Yang mulia baru saja datang melapor. Tak ada siapapun di menara pengawas. Aku juga tak menemukan apapun yang terkait koran baru. Apa dugaanku salah? Baik. Sepertinya justru sudah berhasil. Dermaga bisa mulai beroperasi. apa nama perusahaan baru kita? Tangguo Haimauko Ltd. Omong-omong, setelah anak buah Shen Yuan Shao pergi, dia memindahkan Shen Yuan He kembali ke gedung batu. Selama waktu ini, dia seharusnya tidak punya waktu. Aku sedang tak berminat untuk menggerebek lagi. Ya, Lihatlah catatan keuangan beberapa hari ini. Tak ada yang menghasilkan uang. Mau makan apa kau? Yang mulia, bukannya aku tak sabar untuk bekerja keras. Tapi tak ada yang mau beli barang kita? Kain kasa, busur panah, bajak besi, mebel yang kau jual.
Semuanya dirancang sendiri oleh Tuan Tanah Wang. Bagaimana bisa tak ada yang beli? Yang mulia tidak tahu. Beberapa hari ini, banyak sekali alat baru tiba di dermaga. Semuanya mesin pemintal, bajak melengkung, busur panah komposit. Meja-meja baru, dan berbagai macam barang yang belum pernah dilihat. Mudah digunakan dan murah. Katanya ditemukan oleh orang asing. Lewat cara yang disebut, dikirim oleh kamar dagang perusahaan Tangguo Haimao. Apa itu? Kukira itu pasti semacam kamar dagang di negeri asing. Zheng Yuanzhao, beraninya kau ganggu bibimu. Akan kubuat kau membayar 2 kali lipat. Demi keamanan, besok kita atur agar Jiusu meninggalkan bengkel. Orang kedua itu bijaksana. Kalau saja tidak lengkap, kau akan sadar kita terpisah dari. Tidak ada tempat lain untuk membuatnya di bengkel ini. Yang mulia, toko ini sudah punya dokumen lengkap. Tidak ada yang salah. Menurut pendapat anak buah saya, orang asing itu memang cuma omong kosong. Apa kau sudah lihat barang-barang mereka? Semuanya dibuat dengan sangat rapi. 100 kali lebih baik daripada yang ada di tangan hamba. Kalau orang asing itu benar-benar punya keahlian seperti ini, pasti sudah lama dipamerkan di depan gerbang dayong kita. Ini dan juga teknik pemasaran ini. Barang bagus harga murah. Dan tidak bisa ditemukan saluran pasokannya. Caranya begitu rapi. Selain kau, siapa lagi? Mungkinkah itu Tuan Tanah? Jiang Shuo, kau tetap di sini. Kau bawa stempel resmi ke dermaga dan segel semuanya. Utus total barang-barang mereka. Siap. Tunggu dulu. Kerahkan pasukan pengawal kerajaan sekarang juga. Ikut aku. Kepung gedung Wangshi dan bengkel kerjanya. Siapa tahu kita bisa tangkap basah mereka. Jiusu, suruh anak buah berkemas. Kita sedang diikuti. Apa itu Shen Yuanzhou? Cepat pergi. Sialan, itu si keparat Shen Yuanzhao. Kalau sudah mentok, kita robek saja mukanya. Bos besar, kau bisa bernegosiasi dengan Zheng Yuanzhao hanya jika masih hidup. Cai Yuan, kau. Itu maksudku. Kalau kau tidak pergi, kubunuh dulu kau baru aku perang. Serang bagian bareng anak dua. Dasar bambu lapu. Enyah. Katamu hanya ada 4 akhir antara kita. Jadi, pulanglah hidup-hidup, bos. Bagaimana dengan King King? Kenapa mereka belum kembali juga? Jangan-jangan dia kabur? Ah. Tidak. Kenapa kau ada di sini? Ada yang lihat kau masuk? Kau pikir aku kurang cepat mati? Tidak ada yang lihat. Aku mengendap masuk. Bukankah kau bosku? Memangnya aku tak boleh datang menengok? Tidak, tidak silakan. Memangnya apa yang harus dilihat? Ini semua gara-gara kau. Gara-gara kau yang menghancurkan bangku. Nasib Juru masih belum jelas. Aku terlilit utang. Bahkan kabur pun aku tak bisa. Kau malah masih berkeliaran menambah masalah untukku. Pulang sana sekarang juga. Mau apa kau? Aku yang pukul. Jangan coba-coba ngaku kena.
Nggak kenapa-kenapa. Mau apa sih? Waktu aku terluka. Siapa yang kasih aku sapu tangan? Kau ingat? Gak ingat. Benda ini. Rasanya aku pernah lihat. Aduh, Matilah. Kalau dia ingat aku ini si Tuan Tanah. Atau majikan yang menyiksanya tiap hari. Aku benar-benar mati tanpa kuburan. Sebelum dia ingat sepenuhnya. Pingsankan saja dia. Masih. Belum pingsan. Yang Mulia Putra Mahkota datang. Cepat semuanya pergi. Astaga. Masuk. Kalau masih saya nyawa, sembunyi. Jangan keluar. Datang di saat begini. Pasti nggak ada yang benar. aduh. Pakai ini untuk menekan pembuluh darah, lebih baik. Cepat periksa ke tabib. Sama-sama, sama-sama. Benjolan kecil di sana. HM. Kau itu budakku, budak. Hentikan. Jatuhkan pedangmu. Yang Mulia Putra Mahkota telah tiba. Aku tidak tahu perintah apa yang harus kuberikan. Hormat pada Yang Mulia. Hari ini, aku datang membawa 2 hadiah untukmu. Dan untuk keluarga Pan. Hah? Kalian duduk dan dengarkan baik-baik. Atas nama Kaisar, dengan ini diumumkan. Setelah diselidiki, Putra Pan Yang tidak memiliki kebajikan, dan tidak layak untuk melanjutkan ikatan ini. Disetujui agar Pan Yang dan Li Qingqing pisah baik hari ini. Mulai saat ini, hubungan di antara kalian berdua putus. Tidak ada hubungan lagi. Lanjutkan. Putri dan keluarga Han, Li Qingqing, bergelubur, lembut, dan bijaksana, bersama Putra Mahkota Zheng Yuanshao, merupakan jodoh yang ditakdirkan langit. Dengan ini dianugerahkan gelar Putri Mahkota. Silakan pilih hari baik untuk melangsungkan pernikahan. Zheng Yuanzhao, kau sudah gila. Yang Mulia, Qingqing itu menantu di keluarga Pan kami. Kita tidak bisa menikahkan dia dengan asal-asalan. Anjing Pan yang itu. Bagaimana mungkin menghina Nona Qingqing? Apa kau tidak tahu? Kau masih berani tebal muka bilang dia milik keluarga Pan. Demi Tuhan dan hati nurani kami tidak pernah menyusahkan Qingqing. Dan kami terus menyuruh Yaner untuk meminta maaf padanya. Ibu tidak perlu ikut campur. Yang Mulia, Pan yang sudah habis masanya. Dia tidak pantas untuk Li Qingqing. Aku pasti akan berdamai dengannya. Betul, betul. Bakat bisnis adikku memang tiada tandingan di dunia. Kalian berdua benar-benar pasangan serasi, Yang Mulia. Heh. Kalian sungguh keterlaluan. Qingqing itu istri resmi yang kau nikahi, tahu? Istri atau bukan, apa bedanya? Selama Yang Mulia menyukainya, Pan yang rela mengerahkan seluruh keluarganya untuk berbakti. Kalian berani sekali. Suamiku. Fan Ban,
cepat bantu Tuan Zheng ke kamar untuk istirahat. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Perjanjian pernikahan antara kau dan keluarga Pan. Terserah mereka saja. Dan untuk surat perjanjian hari ini, harus ada bukti hitam di atas putih. Tidak, aku tidak mau tanda tangan. Jingking itu bukan cuma menantuku. Dia juga putriku. Aku tidak mau. Aku tidak mau bertaruh pada keindahan agung. Aku tidak mau tanda tangan. Ibu, jangan ikut campur urusan ini. Ibu, Pan Lang, Keindahan agung. ibu, perempuan tua itu. Zheng Yuanzhao, apa yang sebenarnya kau inginkan? Kemarilah dan tanda tangani ini. Aku tidak akan tanda tangan. Ayah, Ayah tampan. Kau lepaskan ayah tampan. Ganyang. Mereka orang tuamu. Kau diam saja melihatnya. Apa kau masih manusia? HMPH. Yang mulia putih mahkota. Ampunilah kami. Zheng Yuanzhao, ini urusan antara kita berdua. Kalau kau benar-benar pria, lepaskan mereka semua. Li Qingqing. Kalau kau berani membantahku lagi. Bukan hanya dua orang tua tak berguna dari keluarga Pan itu. Cai Yuan dan Jiu Chen, kau tak akan melihat mereka lagi. Ternyata kau yang melakukannya. Aku, Li Qingqing, benar-benar buta mata hati. Tak bisa melihat ambisi serigalamu. Orang itu selalu berubah. Apalagi yang kau inginkan. Saat kau perlu cara untuk mendapatkannya. Bersiaplah. Aku sangat menantikan penampilanmu dengan mahkota dan gaun Phoenix. Baik. Ayah, Nona cantik. Nona cantik. Bukankah itu keren? ayah. Bagaimana dengan orang-orang? Kenapa kamu lari-lari? Yang satu ini dikejar sampai pantatnya digigit. Yang satu lagi juga bikin pusing. Kalian berdua benar-benar mau membunuhku. Sudah tamat. Tidak, tenanglah. Zheng Yuanzhao membawa Jiusu dan Cai Yuan. Hanya untuk memeras aku. Jadi, untuk saat ini, nyawa mereka belum dalam bahaya. Aku harus hadapi ini. Bagaimana? Gimana caranya? Apa yang harus kulakukan? Bubuk mesiu. Yang mulia, aku sudah tahu kau pasti akan baik-baik saja. Sampai sejauh mana tindakan Zheng Yuanzhao? Sejak Baginda jatuh sakit parah, istana dikendalikan oleh pangeran kedua. Dia fitnah kau di menara. Dia mengirim orang untuk mencari kemana-mana. Bagaikan anjing liar yang mengais makanan. Pengikutnya sampah. Persenjataan. Kerahkan pasukan utara ke selatan dengan segera. Dan hubungi orang-orang kita di militer. Sebelum dia sempat bereaksi. Aku akan menyapu bersih ibu kota sendirian. Ya. Yang mulia, Li Qingqing adalah pemilik menara Wangshi. Bagaimana rencanamu untuk menghadapinya? Bagaimana perlakuannya terhadap kesepian? Kesepian itu akan dibalaskan satu persatu. Chou, kenapa kamu di sini? Bukankah sudah kukatakan 2 hari ini di luar berbahaya? Sudah dibilang jangan keluyuran? Akhirnya. Sudah lama sekali. Hanya aku yang tahu. Ada di dalam hatimu.
Kesepian itu begitu mudah ditipu. Begitu mudah diintimidasi. Aku. Mau lari? Sudah terlambat. Uhuk, uhuk, uhuk. Bagus juga idenya. Kenapa tidak terus lari saja? Baiklah. Pemilik. Aku. Kau yang menjatuhkan kesepian dari tebing. Rasanya sangat puas, ya? Ah, tidak. Memperlakukan kesepian seperti anjing. Bukankah kau merasa sangat bangga? Ada di hatimu, kan? Kesepian itu hanyalah lelucon bagimu. Jangan emosi dulu. Biar ku jelaskan. Jelaskan apa? Jelaskan bagaimana kau memanfaatkan kesepian untuk menipu kesepian? Li King King. Aku benar-benar ingin merobek hatimu. Lihat apa isinya hitam. Aku sangat percaya padamu. Percaya padamu, bukan si tuan tanah itu. Gak akan ngerugiin aku. Tapi kau malah sekongkol sama Zheng Yuan Shao. Begini caramu membalas budi aku. Kau bisa nggak sih mikir jernih? Siapa sih penjahatnya di sini? Gedung milikku sendiri. Uangku semua habis di kotak amamu itu. Aku ini korban paling besar di sini. Dan si Zheng Yuan Shao itu, siapa yang sekongkol sama dia? Kita cuma kerja sama bisnis. Aku cuma pengen cari duit. Aku cuma pengen cari duit. Aku mau pensiun dini. Hidup enak. Apa aku salah? Kalian tiap hari ngejar-ngejar aku. Teriak-teriak mau bunuh aku. Aku punya utang nyawa sama kalian di kehidupan sebelumnya. Aku udah susah payah ngumpulin duit. Duitnya langsung lenyap. Ah. Apa bedanya ini sama diiris-iris hidup-hidup? Kenapa kau nangis? Aku belum apa-apa. Jangan kira kamu bisa lolos dengan menangis begitu saja. Tahu sendirilah. Kamu ini jagonya pura-pura. Aku tidak pura-pura. Aku akan jujur padamu. Aku butuh kamu. Butuh bantuan. Zheng Yuan Shao yang masanya menikah. Dia mau ambil semua harta warisanku. Kamu itu pangeran. Hanya kamu yang bisa menjegalnya. Kita ini sudah sepenanggungan. Ini bubuk mesiu. Dengan ini, kamu bisa meledakkan Zheng Yuan Shao. Ayo kita bekerja sama. Kalau kamu bisa kalahkan dia, mau dibunuh atau dipotong-potong, terserah. Ah. Cheng Yuan He. Tega-teganya kamu. Kukira di hatinya juga ada sedikit rasa peduli padamu. Masih ada sedikit perasaan. Benar juga. Aku hampir lupa. Kamu masih butuh bantuanku. Aku. Tapi sekarang kamu tak ada gunanya lagi bagiku. Lagian, aku sudah di tanganmu. Bunuh saja kalau mau. Siapa takut? Yang takut anak kemarin sore. Zheng Yuan He, dasar bajingan. Kali ini, aku lepaskan kau dulu. Kalau kau berani bohongi aku lagi, akan kuseret kau ke neraka bersamaku. Ngerti?
Ah, kenapa ini gagal lagi? 101. Apa masalahnya? Mulutnya aja yang sesumbar bak macan. Tapi aslinya cuma macan kertas. Dasar orang sial. Benar-benar pembawa sial. Dari mana asalmu? Kalau bukan karena ada yang nempel terus kayak perangko licin. Bangkoranku pasti udah untung besar. Minggir sana, sejauh-jauhnya. Kalau bukan karena kau yang suka misterius. Main sembunyi-sembunyi. Aku juga gak akan peduli sama kau. Kau ini bawa-bawa nama harimau. Malah kena api sendiri. Dasar bodoh. Memangnya aku bodoh? Sebodoh apapun aku, dia tidak digulingkan dari tahta. Dia tidak diburu saudaranya sendiri ke seluruh negeri. Ah, wow, berhasil. Sesuaikan lagi rasionya. Ini baru dahsyat. Kamu masih suka aku, ya? Kalau gitu aku kasih satu tusukan lagi. Gue tidak akan lupa. Bagaimana kamu menyiksaku saat aku hilang ingatan? Tidak. Ya ampun. Dia benar-benar nggak ngerti, ya? Bannya bukan tempat sepi, tahu. Ampun, Baginda. Ini pasti ulah Zheng Yuanzhao. Memang kenapa sama dia? Uangnya sendiri juga ada di dalam? Kau pikir dia sebodoh dirimu? Dia sudah tarik semua uangnya dari situ. Main makan sesama sendiri. Zheng Yuanzhao sialan. Tunggu aku habisi semua simpananmu. Ambil kembali semua uangku. Ah, hei. Aduh, kalian berdua sudah gila. Lepaskan aku. Apa maumu? Pernikahanmu dengan Yang Mulia Putra Mahkota sudah dekat. Kalau calon pengantinnya hilang sekarang, aku tidak sanggup tanggung akibatnya. Dasar pengecut. Waktu Zheng Yuanzhao menjodohkanmu, kenapa kau bahkan gak berani buka mulut? Tapi lihat aku sekarang. Kau muak melihatku, kan? Nggak berani. King, oh bukan. Yang Mulia Putri. Kau sekarang sudah terbang tinggi dan menjadi bangsawan. Tapi jangan lupakan hubungan baik dengan keluarga Pan kami. Iya, kakak. Nanti di depan pangeran, ingat-ingatlah. Untuk menitipkan kata-kata baik demi kami. Tentu saja, tanpa perawatan telaten kami. Kau takkan bisa dapat berkah sebesar Yang Mulia Putra Mahkota. Begini, untuk saya. Kau mau? Mau. Dua badut melompat-lompat. Tunggu saja Ibu Suli pulih. Kalian berdua akan jadi yang pertama ku bersihkan. Asalkan Tuan Putri bahagia. Kau boleh tendang sesukamu. Dasar tidak tahu malu. Enyah kau. Gak bisa lepas. Tahan dulu. Yang Mulia Putra Mahkota akan segera tiba. Yang Mulia Putra Mahkota tiba. Baik. Hei, kalian berdua sedang apa? Lepaskan aku. Dan kakak ipar, mana harta bawaanmu? Jangan menjijikan. Aku lepaskan. King. Semua sudah tersedia di kediamanku. Tunggu saja sampai upacara selesai. Masuk saja langsung ke kediamanku itu. Guguk. Kau mau bertelur, ha? Tak banyak kemampuan.
Cepat ganti panggilannya. Ayo, King King. Kau juga boleh pergi. Apa yang Caiyuan Jiushu katakan tadi? Ayo. Baik, Angker, kau tega berbuat seperti ini? Memang klise sekali. Asalkan berhasil. Asalkan kau mau menikah denganku. Entah itu dendam keluarga Wang atau keluarga Pan. Aku bisa melupakan masa lalu itu. Jika kau masih mendendam pada Pan Yang, aku bisa membunuhnya sekarang juga untukmu. Ah, astaga. Aku tahu aku salah. Ini ketapelku. Bagus, biarkan Pan Yang mati di bawah panah yang kau rancang sendiri. Pas untuk melampiaskan amarahmu. Kau curi cetak biruku. Tak satu tael pun kau kasih royalti. King King, kau salah paham padaku. Aku cuma suruh mereka ambil panahnya dan menirunya. Itu perlu sedikit usaha. Waktu keberuntungan telah tiba. Dengan hormat, hamba persilakan putri mahkota keluar dari kamar. Jangan bergerak. Ayahanda Kaisar, aku ingin menikahi King King sebagai istriku hari ini juga. Sekalian bertepatan dengan ayahanda yang sedang sakit. Sekaligus untuk menambah kebahagiaan keluarga di hari ini. Biar penyakitmu segera hilang. Bajingan. Lepaskan. King King, jangan membantah. Pernikahannya sudah selesai. Aku sudah tempatkan pelayan dan anggurmu di dalam. Ayahanda, mohon ke aula luar. Dan resmikan pernikahanku dengan King King. Ah! Bagaimana kau bisa? Mulai lagi kumatnya. Hier, Ayahanda Kaisar. kakak ipar. Kalian akhirnya datang. Kau benar-benar tidak bisa merelakan King King, ya? Lepaskan dia. Kau menikahiku hanya untuk memaksanya muncul. Sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui, ya? Pangeran Wang, kau datang sendirian? Meskipun kau punya nyali. Seberapa besar ombak yang bisa kau buat? Paman Jiang. Paman Jiang. Ayo kita pergi. Ah, Yang mulia, semua pemberontak sudah berhasil dilumpuhkan. Caiyuan, Jiushu, Hiju, kalian masih punya hati nurani. Aku juga kenal orang yang menyelamatkanku. Kau sekarang sudah tak punya kuasa militer. Bagaimana mungkin? Sayangnya kau tidak tahu. Hanya ada satu orang dalang di sini. Meskipun kau punya alat racik teh, kau tidak akan bisa masuk secepat ini. Dia punya bahan peledak. Ledakan satu area. Meskipun kau punya lebih banyak pasukan dan kuda, semuanya akan binasa. Kakak Kaisar, orang yang paling kau benci adalah orang yang paling kau cintai. Bagaimana rasanya? Bukankah kau sangat membencinya? Hari ini aku akan membantumu membunuhnya. Yang Yuan Zhao, jangan keterlaluan. Memang aku keterlaluan. Aku hanya muak melihatnya. Bikin keributan sebesar ini. Kau bisa biarkan dia hidup?
Kalian berdua, hidup atau mati. Apa sih maumu sebenarnya? Kau itu selalu memasang muka masam. Aku sudah lama sebal melihatmu. Ah, Kau setiap hari mengikuti King. Aku sudah lama tidak suka padamu. kalian berdua mau apa sebenarnya? Baiklah. Kalau begitu kita lakukan saja. Kalian berdua mau apa lagi? Sudahlah. Ayo kita selesaikan sekarang. Hahaha, siapa yang menang, dia yang berkuasa. Aku akui. Kakak Kanda. Lakukan saja. Tangkap pemberontak ini. Diasingkan ke tanah liar selatan. Dia tidak boleh kembali selamanya. Jika kau berani kembali, aku sendiri yang akan membunuhmu. Saat pangeran sendirian. Saat kaisar memanggilku. Panggilan apa-apaan itu? Hahaha. Pada akhirnya, bukankah hanya aku yang sendiri dan dicurigai? Hahaha. Yang mulia, ini semua hasil sitaan dari rumah pangeran kedua. Semua peraknya yang ketemu di kediamannya. Ini semua uang banku. Akhirnya aku bisa lunasin utang dan kembali berdiri. Baiklah. Tapi ingat, perak ini ada namamu di atasnya. Ah, Ini adalah uang hasil korupsi yang disita dari kediaman pangeran kedua. Semuanya akan disita masuk ke kas negara. sudah kuduga, kau tidak akan bisa berhenti main curang. Dasar bajingan. Ini uangku. Kau tidak berhak mengambilnya. Kecuali kau. Apa? Robek saja surat perjanjian tidak adil ini. Semua perak ini akan kukembalikan padamu. Cendekia. Apa kau masih mendengar aku? Soal waktu itu aku memaksamu menandatangani surat perjanjian. Aku, King, pemilik tanah uang, dan ingin menjamin bahwa aku dan semua properti serta toko atas namaku. Sukarela di bawah pengawasan Pangeran Zheng Yuanhe mulai hari ini. Li Qingqing dalam setiap urusannya dengan pihak ketiga wajib melapor terlebih dahulu kepada Pangeran Zheng Yuanhe. Zheng Yuanhe memegang satu hak veto penuh. Kontrak menjadi istri untuk selamanya. Tidak. Ini kontrak yang keterlaluan.
Kau harus sebutkan syarat dan jangka waktu pengakhirannya. Ini jelas kontrak bergelar diri di bawah klausul yang menindas. Seumur hidup. Atau maunya apa? Kubiarkan kau bawa semua perak ini pergi sekarang. Lanjutkan hidup sebagai pemilik tanah Wang yang semena-mena. Silakan bikin meriam lagi dan sekantong bubuk mesiu. Lihat siapa yang tidak kau suka, langsung kau ledakan saja. Yang ujung-ujungnya kau akan ditangkap sebagai pemberontak. Tenang saja. Janda kesepian ini gak akan sentuh uangmu. Oke. Tanda tangan akta itu. Uang ini bukan cuma buat bayar utang. Tapi juga bisa jadi jalan ninjamu buat kuasai jalur dagang lewat dia. Kalau kau tanda tangan, seumur hidupmu akan dijepit sama dia. Tapi kalau enggak, kau harus kabur. Takut dituduh pengkhianat. Jangan. Harin, Siap, bantu Nonali antar ini semua ke gedung Wang. siap. Sekarang, semua uang ini milikku. Hei. Wah, Gak masalah kalau kau gak tahu balas budi. Kalau begitu, aku akan habiskan sisa hidupku dengannya. ah, Atas nama Kaisar, dengan ini diumumkan. Perempuan dari keluarga Li Qingqing, mendirikan gedung Wang. Mengisi penuh kas negara Dayong. Membantu pangeran membersihkan para pengkhianat. Pimpin rakyat lewat koran. Membuat Dayong merekrut banyak orang berbakat. Membersihkan istana dari korupsi. Aku menilai Qingqing adalah orang yang setia dan baik hati. Dengan ini diberikan pengampunan atas dosa keluarga Wang. terima kasih, Baginda. Bangkitlah. Qingqing. Meskipun Wang Shilou sudah bebas dari tuduhan, tapi koran ini tajam sekali ke arahku. Kekuatan opini publik ini dampaknya besar. Kedepannya, pasti akan diawasi langsung oleh istana. Sudah seharusnya begitu. Koran ini seperti pedang bermata dua. Kalau tidak diawasi, pasti akan jadi gila-gilaan. Bagus. Mulai sekarang, urusan Wang Shilou dan koran Wang biarkan saja. Putra mahkota dan pejabat istana yang awasi dan benahi. Titah anak kecil. Kenapa kita tidak bisa lepas dari perangko licin ini? Itu hianat Panyang dan Lumuyan, Paduka. Tangkap mereka. Gue harus dapat kita sejoli terkutuk. Seluruh akan kemelakan. Biar kuhajar dulu mereka. Lalu bagaimana dengan Panlang sekarang? Setelah bikin murka yang mulia putra mahkota, cuma ada satu jalan keluar. Maksudmu? Pemilik tanah Wang? Benar. Sertifikat tanah ini baru saja terjual. Cukup untuk jadi uang formulir pendaftaran masuk Wang Shilou kita. Bagi pengusaha, keuntungan itu nomor 1. Pemilik tanah itu juga pengusaha. Dengan batangan emas ini, harusnya tidak sulit untuk dapat posisi di Wang Shilou. Ayo. Tuan Muda Pan mau investasi untuk pintu utama. Mohon ditemui. Tuan pemilik gedung, aku hanya ingin sebuah tempat tinggal. Kuharap tuan pemilik gedung bisa mengabulkannya. Wah, baru beberapa hari tidak bertemu. Kalian berdua jadi sangat menyedihkan begini. Baiklah. Li Qingqing, kenapa kamu ada di sini? Tuan pemilik gedung, Li Qingqing ini, memang dasarnya tidak tahu malu. Omongannya penuh kebohongan. Dia pasti sudah menjelek-jelekan aku dan Panlang di depanmu. Kumohon, tuan pemilik gedung harus melihat dengan jernih. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Nona Qingqing adalah pemilik dari gedung duniaku yang terlupakan. Apa? Dia pemilik gedung ini? Bagaimana mungkin? Sialan. Biarkan aku lihat apa yang ada di aula sisi gelap.
Kalian berdua mau mencicipinya juga? Ini semua gara-gara dia. Semua karena Limuyan, perempuan sundal itu. Dia pura-pura hamil, menipuku dengan anak. Aku terpaksa menikahinya. Sialan, dasar perempuan anjing kau. Tuan pemilik gedung. Itu dia. Dia hanya mengingini statusku sebagai Nona Lee. Status macam apa? Dia juga bilang kamu tidak punya wibawa sebagai wanita. Aku dijebak dan dimanfaatkan untuk menikah ke keluarga Pan. Aku juga korbannya. Jangan asal menggonggong di sini. Berani-beraninya kau bantu anak kedua memberontak ke istana. Sekarang minta tolong sama siapapun percuma. Ah, Hukum lalu buang ke utara. baik. Yang Mulia Putra Mahkota. Aku mengaku bersalah. Aku cuma punya satu permintaan. Yang Mulia Putra Mahkota. Bicara. Aku terima hukuman mati. Jangan diasingkan bersama Panyang. Kumohon sudilah Yang Mulia Putra Mahkota mengabulkannya. Aku tetap tidak suka padamu. Hambamu juga punya satu permohonan. Aku ingin diasingkan ke tanah liat selatan. Sejauh mungkin dari perempuan beracun ini. Ah, Panyang. Dasar anjing berhati serigala. Kau perempuan busuk, tukang fitnah. Kau ini apa? Kakimu sudah patah. Ku tendang sampai mati kau. Seret pergi. Menyakitkan mata. Yang Mulia Putra Mahkota. Yang Mulia Putra Mahkota. Ampun. Ampun, Yang Mulia. Tuan Kedai. Tuan Kedai. Ah, ampun. Yang Mulia Putra Mahkota. Terima kasih atas kerja kerasmu. Aku yakin kau masih punya banyak urusan. Aku tidak akan menahanmu. Hei. Kamu lupa tugasmu? Apa? Mengawasi kediaman Wang? Ini pengawal yang aku bawa. Sekalian buat jaga keselamatanmu. Apa-apaan ini? Kok ada selimut? Kamu ini pengintip keterlaluan. Aku mau mengawasimu setiap saat. Hei, Ini tempat aku akan tinggal selamanya. hei, aku kan belum. Aku belum setuju. Enggak. Yang Mulia. Menjadi perangko licin di sini seumur hidup. Biarkan. King, bagaimana mungkin kamu menyebut dirimu seekor anjing? Aku, Sendirian tidak diperbolehkan. kenapa kau menggendongku ke kamarku? Mengajarkanmu caranya menyukaiku. Kalau begitu, kau harus pelan-pelan. Aku... Ah, Menyebalkan.